Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama dan duduk di tempat ini. Zaman mungkin jemaah yang lama masih ingat dengan awal, kalau jemaah yang baru mungkin belum ada yang tahu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita sama-sama menyimak sebuah hadis yang diwasiatkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar. Di dalam kitab Nasahihul Ibad, hadis ini diriwayatkan, kata beliau, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddi bis-safinah, perbaiki, perhatikan as-safinah, perahu, kapalmu, sampahmu. Fa innal bahra amiq. Kenapa? Karena sesungguhnya lautan yang akan engkau seberangi itu sangatlah dalam. Nabi menasihati Sayyidina Abu Dzar dengan bahasa kiasan. Apa kata beliau? Wahai Abu Dzar, perbaiki perahumu, karena lautan yang ingin engkau seberangi itu sangatlah dalam.
engkau akan tenggelam di lautan yang sangat dalam itu. Tidak akan sampai ke kalimat, tidak akan selamat sampai ke kalimat. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah yang dimaksud dengan kapal safinah sampan layar itu maksudnya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini harus selalu diperbaiki. Iman ini harus selalu diperbaharui. Iman ini harus selalu diperhatikan. Kenapa? Kalau tidak diperbaiki, kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dirawat, tidak dijaga, dia bisa rusak. Kalau iman kita rusak sama seperti kapal yang bolong, kapal yang rusak, berlayar di lautan yang begitu luas, begitu dalam, apa jadinya? Binasa kita. Kalau iman ini tidak diperbaiki, tidak dijaga, kita melewati kehidupan yang dengan berbagai macam fitnahnya, apalagi kita di akhir zaman ini, fitnahnya luar biasa. Sudah bisa dipastikan kalau iman ini bolong, dunia ini akan masuk ke dalam hati kita. Kalau dunia ini sudah masuk ke dalam hati kita, kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam. Nah, hati-hati. Sekarang sebelum kita lanjutkan kepada wasiat yang kedua, coba jamaah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lihat ke dalam hati kita masing-masing, ke dalam sampan kita masing-masing, ke dalam perahu kita masing-masing. Apakah ada bolong di situ? Apakah ada retak di situ? Apakah ada rapuh di situ? Apakah ada kerusakan di situ? Nah, kalau ada, dan sama-sama kita perbaiki sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Sama-sama perbaiki. Salah satu ciri tanda kalau ingin mengetahui dunia itu sudah mulai masuk ke dalam hati kita, atau air lautan itu sudah mulai masuk ke dalam sampan kita, cirinya yang pertama, apabila orang yang memiliki dunia itu lebih mulia di mata kita dibandingkan orang yang tidak memiliki dunia. Apabila orang yang memiliki dunia menurut pandangan kita lebih mulia, sehingga kita begitu tertarik, begitu terpesona, itu ciri-cirinya kita sudah mulai kemasukan, sampan kita mulai bocor. Itu ciri-ciri pertama. Jadi lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Lihat ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian di antara cirinya lagi, apabila dunia ini hilang, kita stres. Apabila kita tidak mendapatkan dunia, kita stres, sakit hati. Berarti sudah mulai sampai kita harus sakit. Kemasukan. Di antara cirinya lagi, apabila diajak kepada akhirat, kita tidak minat. Apabila ada seruan untuk ibadah, kita tidak tertarik. Nah, ini juga ciri sampan kita ini sudah bolong, sudah masuk banyak air. Perbaiki segera perbaiki sebelum tenggelam. Kalau tenggelam binasa kita, celaka kita. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, aksir zat fa inna safar tawil. Wahai Abu Dzar, banyak-banyaklah membawa bekal karena perjalanan
sangatlah jauh. Perjalanan jauhnya, maka harus banyak-banyak bawa bekal. Perjalanan kita di dunia ini sebentar saja. Bekal dunia itu perlu banyak-banyak. Perjalanan yang sesudah dunia itu yang panjangnya. Maka yang di situ kita yang harus punya banyaknya bekal. Kalau perjalanan di dunia ini paling 100 tahun, jaraknya ada yang sampai 100 tahun. Jaraknya ini ada sampai 100 tahun. Kata Nabi kan umur umat ini sekitar 60, 70, 61, 62, 63, 71, 72, 73 sampai 79, rata-rata seperti itu umur umat Nabi Muhammad SAW. Ada kata Nabi yang lebih dari itu tetap sedikit. Yang sampai 100 ada yang lebih itu sedikit sekali, jarang sekali. Jadi sebentar. Sedangkan yang sesudah kematian ini lamanya luar biasa. Sekarang yang di dalam kubur itu adalah yang sudah ribuan tahun. Dalam kubur, belum lagi hari kiamat pada mahsyar. Lamanya beribu tahun. Jauh sekali perjalanan. Kalau kurang bekal, sama seperti yang pertama adalah celaka. Nah, bekal ini apa saudara? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bekal ini adalah amal soleh. Kalau yang tadi iman, yang harus kita perbaiki. Yang kedua ini bekal kita harus punya banyak-banyak, yaitu amal soleh. Nah, illal ladzina amanu wa amilus soleh. Harus banyak bawa bekal amal soleh. Jangan sedikit, tidak sampai kita kalau sedikit. Mau bekal sedikit tidak sampai. Mau ke Palembang punya duit cuma 500.000 pas-pasan. Mau ke Jakarta punya duit cuma 500.000, kalau kurang tidak cukup. Nah, apalagi mau ke Arab Saudi atau Mekah punya duit cuma 500.000. Pikirkan dikitnya bekalnya tidak cukup, apa jadi? Apalagi kita nak ke akhirat, ingin ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus banyak-banyak bawa bekal. Kemudian yang ketiga wasiat beliau, khafifil asqal, ringankan beban, kurangi beban. Karena perjalanan ini sangatlah susah. Ada yang menanjak seperti naik gunung. Kalau banyak bawa beban, kita susah-susahnya. Maka kurangi beban, ringankan beban. Apa itu beban? Beban itu semua amanah-amanah, tanggung jawab dan dosa-dosa kesalahan kita di dunia. Semakin banyak amanah yang kita pikul, semakin berat beban kita nanti di hari kiamat. Semakin banyak dosa kesalahan yang kita bawa, semakin berat sekali beban kita nanti di hari kiamat. Maka kurangi beban kita. Kurangi beban. Banyak-banyak beban kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berakhir, kurangi beban kita yang lebih tahu tentang diri kita masing-masing. Nah, terakhir yang keempat, waktunya sudah habis. Kata Nabi SAW, akhlisin niyah. Ini yang paling penting. Ikhlaskan niat. Fa'inna naqib basir. Karena sesungguhnya yang menilai amalmu itu maha melihat, maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Walaupun banyak bawa bekal, tapi tanpa dibarengi dengan keikhlasan, bekal itu tidak akan ada manfaatnya. Kita akan rugi. Jadi yang pertama, kesimpulannya iman harus selalu diperbaiki, dijaga. Ya seperti ini kita sedang merawat iman ini namanya. Hadir di majelis ilmu, majelis taklim itu sedang merawat iman namanya. Kemudian banyak-banyak bawa bekal. Ini juga termasuk berbekal, banyak sedekah, banyak ngaji, baca Al-Quran, banyak salat sunnah, banyak zikir dan sebagainya, berbuat baik, banyak-banyak bawa bekal. Kemudian yang ketiga, kurangi beban. Kalau merasa banyak salah dengan manusia, cepat kita minta ampun. Kalau ada utang,
ikhlaskan niat di dalam semua amal ibadah kita,